Kita memasuki segmen tanya jawab dan sanggahan. Ya, kami ingatkan kembali lagi kepada seluruh paslon bahwasanya pertanyaan yang diajukan harus benar-benar terkait dengan tema memperkokoh NKRI dan penanganan COVID-19. Baiklah, langsung saja saya beri kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk bertanya. Waktu yang diberikan 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, sekarang bahwa negara kita nasional bahkan internasional, kita adalah mengalami semua negara dan dunia mengalami penyebaran COVID-19. Artinya virus ini adalah virus yang mengerikan dan sudah beberapa ribu orang yang meninggal akibat virus 19 ini. Yang perlu saya tanyakan kepada saudara paslon Bupati Kabupaten Kaur, ini maklumat Kapolri bahwa kita tidak boleh berkerumun dan semuanya. Pas penarikan nomor Anda semua rame-rame dan tanpa masker. Terima kasih. Ya, silakan paslon nomor urut 2 menjawab. Waktu yang diberikan 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah pelanggaran dengan kerumunan, mungkin di paslon 1 juga secara tidak sadar aturan COVID atau protokol COVID semuanya pasti ada kesalahan. Ya, kami tetap mentaati melaksanakan petunjuk protokol COVID, ya, baik dari melaksanakan 3M, ya, dan semuanya harus kita sepakati. Protokol masalah corona itu tidak terlalu kita harus buat spur jantung, tapi kita perlu ya mematuhi melaksanakan petunjuk protokol COVID yang ada. Daerah yang betul-betul ya korban COVID tersebut, jangan sampai data-data COVID tersebut atau hak-hak yang harus diberikan pada korban itu tidak sampai. Jadi orang atau yang menjadi korban COVID laksanakan pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, semua kita mematuhi aturan yang ada, itu rumusnya. Ya, kalau kita berbicara melihat paslon 1, paslon 2 yang katanya melanggar, ya kita baca bercermin diri sendiri, paslon 1 juga bercermin diri sendiri apa yang dilakukan pada waktu pendaftaran maupun pada waktu pemungutan suara. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Jadi intinya kalau kami pendaftaran kemarin itu antusias masyarakat untuk menghadiri pencabutan nomor, bukan dibayar. Kalau dibayar, kami ini hadir dan tulus ikhlas mereka untuk mengantarkan kami pencabutan nomor. Jadi tidak ada halangan bagi kami. Waktu habis. Silakan paslon nomor urut 1 memberikan sanggahan atas jawaban paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Maksud saya, ini kan jelas-jelas maklumat Kapolri bahwa tidak ada kerumunan, harus melakukan protokol kesehatan. Sekarang yang saya tanyakan, waktu pencabutan nomor, kami sangat mematuhi aturan itu. Hanya 6 buah mobil. Artinya kita sangat membantu dan menyayangi masyarakat. Yang saya tanyakan, apa tanggapan saudara mengenai maklumat Kapolri tersebut? Terima kasih. Iya, karena ini adalah sanggahan, tidak bisa memberikan pertanyaan lagi. Mungkin masih ada waktu untuk kembali menanggapi atau menyanggah dari paslon nomor urut 2 tadi. Silakan. Yang perlu saya sampaikan bahwa semua kita memang ada hal-hal yang perlu kita batasi kepada masyarakat. Saya kalau memang perlu masyarakat ikut rame-rame
pasti dapat juga rame-rame. Tapi saya selaku pimpinan masih tidak boleh rame-rame dan tidak boleh kerumunan. Artinya sebuah gerakan itu adalah tergantung dengan paslon yang bersangkutan. Terima kasih. Ya, masih ada sisa waktu. Silahkan bila ingin menambahkan. Ya. Masih ada sisa waktu 25 detik. Silahkan. Ada yang ingin disampaikan mungkin dari calon wakil bupati paslon nomor urut 1 ingin menambahkan? Ya. Oke, waktu habis. Dan selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Kami bertanya kepada paslon nomor 1, ya, mengapa penempatan pejabat struktural tidak sesuai dengan disiplin ilmu dan Baperjakat tidak difungsikan atau sebagai patung di Kabupaten Kaur. Ya. Yang kedua, pertanyaan kami, Kabupaten Kaur ini terdiri dari 195 desa, alias dikurang 3 kelurahan, jadi 192. Sampai saat ini berdasarkan undang-undang ya nomor 6 tahun 2014 tentang PP nomor 43 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014, 132 lebih kurang desa dijabat oleh PJS. Kenapa? Ada apa? Terima kasih. Ya, waktu habis. Silakan paslon nomor urut 1 menjawab. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Makasih. Jadi bukankah Bapak harus mengerti, membaca paslon nomor urut 2 bahwa ada aturan SE Permendagri di bulan Maret bahwa ini menyangkut COVID, dan di bulan Agustus keluar lagi ya, untuk PJS tidak dilaksanakan, itu dijabat oleh Pelkades, bahwa SE itu dikarenakan ini hajatan nasional maka untuk ditunda Pelkades. Dan mengenai pejabat yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu itu keliru. Semua mekanisme yang ada telah dilakukan. Baperjakat kita fungsikan. Namun jujur, di Kabupaten Kaur sangat terbatas SDM. Disuruh itu kita harus berpikir seperti apa mengangkat dan menumbuhkan SDM yang ada di Kabupaten Kaur. Terus terang SDM yang ada di Kabupaten Kaur penting sekali. Karena kenapa? Ada orang pintar tapi tidak loyal. Ada yang bodoh tapi loyal dan mau bekerja, akhirnya menjadi pintar. Yang pintar tapi sombong, cuek, itu menjadi bodoh akhirnya. Artinya kita mau menilai para pejabat itu mau bekerja atau tidak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang intinya sekali. Terima kasih. Ya, masih ada sisa waktu. Silakan bila ingin menambahkan. Ya, dari calon wakil bupati paslon nomor 1 ingin menambahkan, silakan. Ya, masih ada sisa waktu 21 detik. Artinya tetap loyalitas yang kita utamakan. Terima kasih. Ya. Ya, waktu habis. Silakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan sanggahan atas jawaban paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan juga 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami bukan saling kejar-mengejar. Karena untuk kemajuan Kabupaten Kaur yang kami cintai, ya 4 tahun lebih 6 bulan mungkin, ya kalau hanya dipedomani dengan unsur loyalitas, tidak dengan disiplin ilmu, ya saya ulangi, tidak dengan disiplin ilmu, inilah yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Kaur.
Tadi saya sudah singgung, kepala Bapeda orangnya harus betul-betul berpikir. Sedangkan sumber ilmunya sudah jelas. Saya bukan menganggap bodoh. Ya, sarjana pendidikan itu bukan menganggap bodoh, tapi menurut logika saya itu tidak pas ditempatkan di pos itu. Ya. Ini fakta, saya berbicara karena saya mendongkrak ini supaya untuk kemajuan Kabupaten Kaur. Ya, di Diknas sarjana pertanian. Ya, kalau mengurusi ulat, padi tidak subur, mungkin ke sana. Akhirnya pendidikan di Kabupaten Kaur, silakan dicek setiap tingkat 15 kecamatan. Karena apa? Itu yang menurut saya tidak sesuai dengan bidang skillnya, bidang ilmunya. Hasilnya, muaranya, endingnya, coba lihat di Kabupaten Kaur sekarang ini. Terima kasih. Ya, masih ada sisa waktu bila ingin menambahkan. Jadi saya menambahkan dikit apa yang disampaikan Paslon 1 tadi masalah loyalitas. Makanya Kabupaten Kaur ini termiskin seprovinsi Bengkulu ini. Karena kemampuan dan skillnya tidak dimiliki oleh dinas-dinas, guru jadi kepala dinas pendidikan, guru jadi kepala dinas Bapeda, guru gulat jadi kepala dinas lingkungan hidup. Ini yang membuat rusak, makanya Kabupaten Kaur ini adalah kabupaten termiskin seprovinsi Bengkulu. Ini data BPS. Ya, waktu habis. Kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Ya, baiklah, itu tadi tanya jawab dan sanggahan mengenai tema memperkokoh NKRI dan penanganan COVID-19. Dan selanjutnya nanti kita akan memasuki segmen tanya jawab dan sanggahan dengan tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Ya, masih di debat terbuka antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kaur 2020. Dan kita memasuki segmen selanjutnya, masih segmen tanya jawab dan sanggahan, namun kali ini dengan tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan terkait tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Yang terhormat paslon 1, indeks pembangunan manusia 3 tahun terakhir tidak beranjak dari peringkat 9 ada 10 Kabupaten Kaur. Apakah ini dibilang maju? Ya. Yang kedua, data BPS tahun 2018 menyatakan daerah termiskin di Bengkulu yaitu Kabupaten Kaur, apakah ini dibilang maju? Yang ketiga, wajar dengan pengecualian selama 2017-2018 selama Bapak menjabat Bupati Kaur, apakah ini keberhasilan? Ya, jargon kampanye yang Pak Gusril dan Pak Medi memilih kalimat Kaur lebih maju. Majunya Kaur saat ini seperti apa? Ukuran maju yang dimaksud bagaimana? Tolong jelaskan, terima kasih. Ya, waktu habis. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, tentunya terima kasih pada moderator. Yang pertama tentu saya jelaskan bahwa ini mau tidak mau kita akui bahwa dari 2016 kita adalah pengakuan dari BPJS bahwa angka tertinggi penurunan angka kemiskinan adalah di Kabupaten Kaur. Dari 21,65% sampai 2019 18,89%. Artinya 2,65%. Kita bisa menurunkan angka kemiskinan. Namun inilah kondisi yang ada. Target provinsi 15%, artinya tinggal sedikit lagi bahwa kita pencapaian target angka kemiskinan bisa menurun lebih drastis seperti itu. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita tetap bekerja keras untuk membangun Kabupaten Kaur dan dinyatakan Kaur sesuai dengan visi misi kami Kabupaten Kaur maju dan berdaya saing sebenarnya luar biasa. Pembangunan visi misi kami dengan Ibu Suti sebelum saya
adalah semuanya melampaui target. Target kita 50 km hotmix, ternyata hampir 70 km, 770 meter pencapaian. Indeks pembangunan manusia juga boleh dilihat dari struktur dan kurva yang ada, bahwa kita sangat bagus pembangunan manusia. Namun itulah yang ada pada kita, tantangan bersama untuk Kabupaten Kaur, artinya kita tidak boleh diam untuk membangun Kabupaten Kaur. Kita akui bahwa Kabupaten Kaur memang tercatat termiskin, tapi untuk diketahui bahwa kami kerjasama dengan seluruh pemerintah dan BPS bahwa pendataan harus efektif dan bisa akuntabel. Karena kenapa? Pendataan waktu habis. Kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan sanggahan. Waktu yang diberikan 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya nggak banyak pertanyaan atau sanggahan. Saya hanya mau dijawab, majunya Kabupaten Kaur itu seperti apa? Ya. Terus ukuran maju itu, karena jangan hanya menaruh jargonnya atau kampanye, ya. Kaur lebih maju. Yang sudah dilewati ini bagaimana yang dikatakan maju? Tolong itu saja dijawab, dijelaskan. Supaya masyarakat, adik sanaku Kabupaten Kaur bisa mendengar dan menyaksikan malam hari ini. Terima kasih. Ya, masih ada sisa waktu, silakan untuk menambahkan. Jadi berdasarkan WTP yang didapat 2019 ini, apakah ini yang dikatakan maju? Ini pun WTP BPK menemukan adanya kelemahan. Yang pertama itu penatausahaan aset tetap di lingkung Pemda belum tertib. Karena apa? Karena aset Kaur ini amburadul. Kemudian pengelolaan pajak bumi dan bangunan, sektor pedesaan dan perkotaan pada pemerintah Kabupaten Kaur belum memadai. Yang ketiga, kesalahan penganggaran belanja dalam APBD tahun 2019. Ini sangat jelas bahwasanya Kabupaten Kaur ini tidak tepat dalam menempatkan anggaran. Kita lihat rumah dinas bupati, itu banyak sekali mobil dinas operasional di rumah itu sampai 11 sampai 12 buah. Itu terlalu berlebihan. Termasuk rumah dinas bupati, itu pun sangat disayangkan menghabiskan anggaran miliaran, tapi ini tidak menginginkan keinginan rakyat. Sedangkan di atas sana jalan masih banyak yang aspal merah. Nah, yang ini yang dinamakan maju. Ini yang kami sangat sayangkan. Kalau Kaur berseri memimpin, tidak ada lagi aspal merah di Kabupaten Kaur ini. 1000 jalan mulus akan kita siapkan di Kabupaten Kaur itu. Terima kasih. Ya, waktu habis. Kita beri tepuk tangan dulu untuk seluruh pasangan calon. Dan selanjutnya saya akan mempersilakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan terkait tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Waktu yang diberikan 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Saya mau tanya sedikit saja, bahwa kalau bicara memang gampang, mudah, tapi saya mau tanyakan, jalan kita hanya 500 sekian. Bapak mengatakan 1000 jalan mulus. Artinya saya tanyakan penganggaran dari mana yang perlu saya katakan. Dan itu perlu saya jelaskan bahwa tidak ada membangun itu segampang apa yang dibicarakan. Artinya banyak sekali kebijakan yang perlu kita pedomani dan kita ketahui. Dan tadi Bapak menyampaikan bahwa ini WTP. Saudara paslon nomor 2, saya berharap jangan menyalahkan BPK. Ya, BPK itu adalah independen dan menentukan angka-angka akurat. Itu tidak ada permainan. Ya, waktu habis. Silakan paslon nomor urut 2 menjawab. Waktu yang diberikan 2 menit, dimulai dari baik, saat yang Anda pertama berbicara. moderator, ya saya mengklarifikasi bukan menyalahkan KPK apa? Bukan menyalahkan BPK. BPK. Di catatan BPK. Catatan BPK. Ini santai saja. Ya, itu satu. Yang keduanya, semua di dunia ini harus mempunyai ya atau harus
manajemennya harus ada. Di situ ada perencanaan, di situ ada ya yang lain-lainnya, karena tanpanya perencanaan akhirnya semua amburadul. Itu yang terjadi. Kita akui saja, memang bukan gampang untuk membalikkan telapak tangan 1000 jalan mulus. Tapi bila ada kemauan, ya di situ ada jalan, itu rumus ini. Ya, kita tahu semua mungkin APBD KAUR yang semakin tiap tahun turun-temurun tidak pada peningkatan, mengapa? Jawab sendiri. Mengapa dia turun terus? Dan karena itu kita nih perlunya komunikasi dengan pusat. Itu yang harus dilakukan. Di pusat itu bukannya tidak ada, tapi karena kita kurangnya komunikasi, ya, apalagi di kepala dinas yang saudara tempatkan itu bukan orang di bidang skillnya. Akhirnya melongoh yang terjadi. Itu sadari, akui, ya. Makanya kami berulang kali reformasi birokrasi itu tahun pertama kalau kami dipercaya memimpin Kabupaten KAUR. Ya, kalau itu diteruskan memang tidak akan ada perubahan. Itu yang perlu saya sampaikan, sanggah. Di mana ada kemauan kita pasti ada jalan. Ya, kita ini bukan punya KAUR saja. Namanya negara Indonesia, ibu kota Jakarta. Di situ ada kementerian dan kementerian. Apalagi saudara sekarang partainya berjijir, yaitu sebagai pendukung. Gunakan itu orang-orang yang di sana yang jadi menteri. Terima kasih. Ya, waktu habis. Silakan paslon nomor urut 1 memberikan sanggahan atas jawaban paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Mengenai SDM, ya, berulang-ulang, SDM kita cukup bagus. Perjalanan pemerintah cukup baik. Namun ini adalah salah satu untuk memajukan daerah, tentunya kita sama-sama untuk menilai ini. Dan kami juga sangat menyadari itu. Namun sesungguhnya ini SDM yang ada itu adalah SDM yang terbaik. Dan mengenai anggaran, siapa bilang anggaran kita menurun? Enggak ada menurun. Ini banyak sekali. Seperti kita mendapatkan insentif daerah. Hampir 35 miliar, tertinggi seprovinsi Bengkulu, Kabupaten KAUR. Mau tidak mau kita akui. Ini penanganan COVID-19. Artinya ini kita mendapatkan bonus dari pemerintah pusat 12,6 miliar. Artinya kita sudah berbuat. Jadi dari mana kita tidak berbuat? Semuanya profesional dan bekerja keras, bekerja tulus untuk membangun Kabupaten KAUR. Artinya tidak bisa kita menyalahkan semua kepala OPD yang ada. Itu adalah pilihan kita semua yang terbaik untuk sekarang ini. Terima kasih. Ya, masih ada sisa waktu untuk memberikan sanggahan atas jawaban paslon nomor urut 2, silakan. Yang jelasnya kami ke depan pasangan nomor urut 1, kalau memang kita dapat amanah dari masyarakat, apa-apa yang telah dicapai oleh pemerintahan sekarang ini akan kita lanjutkan, dimaksimalkan. Apa-apa yang belum terselesaikan itu akan digiatkan untuk menyelesaikan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten KAUR. Yang jelasnya, siapapun nanti terpilih, kita semua mengabdi untuk Kabupaten KAUR tercinta. Marilah kita, siapapun nanti, kita bangun KAUR untuk kemajuan ke depannya. Amin. Ya, waktu habis. Kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAUR. Dan pemirsa di rumah, itu tadi segmen kelima tanya jawab dan sanggahan mengenai tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional.